Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran 1. Perhatikan gambar berikut. Siswa kelas 2 pergi studi tour. Studi tour selama seminggu. Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional. Nama tamannya Bantimurung. Bantimurung terletak di Sulawesi Selatan. Sambil istirahat, siswa bernyanyi. Lagunya pemandangan. Sebagian siswa lainnya membaca puisi. Nah, bacalah teks lagu berikut. Caranya seperti membaca puisi. Gunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Pemandangan, karya A.T. Mahmud. Memandang alam dari atas bukit. Sejauh pandang kulepaskan. Sungai tampak berliku. Sawah hijau terbentang. Bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Nah, coba simaklah temanmu yang sedang membaca puisi. Tepatkah lafal, intonasi, dan ekspresinya? Berikan pendapatmu. Nah, misalnya saja, lafalnya masih kurang jelas. Intonasi sudah cukup bagus, ekspresinya juga sudah baik. Nah, sekarang coba tuliskan puisi tentang alam. Ini hanya sekedar contoh ya. Temanya adalah alam sekitar. Judulnya menjaga warisan alam. Kerangka puisi, bait pertama menyajikan tentang kesunyian kehidupan malam. Bait kedua menyajikan tentang pesona alam. Bait ketiga menyajikan tentang ajakan melestarikan alam. Bait yang keempat menyajikan tentang manfaat menjaga alam. Isi puisinya, menjaga warisan alam. Sunyi sepi di tengah hijaunya pepohonan. Terbesit kehidupan dari sang penjaga alam. Saling mengejar dan dikejar. Mengikuti sistem rantai kehidupan. Mahakarya dari zat yang maha sempurna. Kepada hambanya yang bersyukur. Hutan hijau pesona alam Nusantara. Warisan Tuhan yang patut dijaga. Jangan sampai sirna oleh pembabatan. Kerugian pasti akan dirasakan. Rawatlah alam tanpa pesanan. Biarkan mengalir atas sebuah kesadaran. Dari alam kita dapatkan sandang. Dari alam kita dapatkan pangan. Dari alam kita dapatkan papan. Alangkah banyak manfaat dari alam. Beni melihat botol bekas minuman. Botol tersebut berserakan. Beni mempunyai ide. Beni ingin memanfaatkan botol tersebut. Beni berkata, "Lihat teman-teman, ada banyak botol bekas. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Jadikan saja pot tanaman." Edo menjawab, "Ide yang bagus, Beni. Botol bekas minuman dapat dibuat pot tanaman. Jadi, aku dan kamu tidak perlu membeli pot. Bahannya yaitu botol bekas minuman, tanah, air, dan tanaman." Jelas, Beni? Coba amati gambar di atas. Gambar tentang pemanfaatan botol bekas. Sekarang, buatlah pertanyaannya. Mintalah temanmu menjawabnya. Nah, misalkan saja pertanyaannya, apa yang bisa dibuat dari botol bekas minuman? Teman bisa menjawab, dibuat pot tanaman.
Nah, ikutilah langkah berikut. Hiasan pot botol bekas. Tujuannya membuat hiasan pot botol bekas. Alat dan bahan: 1. Pola pot bekas, 2. Cat warna, 3. Kuas. Cara membuat: 1. Sediakan alat dan bahan, 2. Gambar pola sesuai keinginan, 3. Beri cat warna agar menarik, 4. Jemur pot yang sudah dicat. Hasil kerja: ciri-ciri hiasan yang dibuat dari botol bekas. Memiliki warna yang mencolok, tidak transparan, menarik, dan menggunakan botol bekas. Cara membuat hiasan pot botol bekas adalah: 1. Lepaskan plastik label pada botol, lalu bersihkan terlebih dahulu bagian lengketnya. 2. Gambar pola bentuk hewan atau bunga sesuai keinginan menggunakan spidol biasa. 3. Potong dan bentuk botol sesuai pola menggunakan gunting. Pada bagian yang sulit dipotong dan dibentuk, gunakan pisau cutter agar lebih rapi. 4. Buat lubang kecil tempat resapan air dengan cutter pada bagian bawah botol plastik. 5. Setelah bentuknya dibuat dan sudah rapi, maka hapus tanda pola yang sudah dibuat menggunakan spidol biasa tadi. 6. Warnai botol yang sudah dibentuk itu menggunakan cat akrilik. Disarankan mewarnai dengan warna dasar dulu, misalnya putih, kuning, dan pink polos. 7. Biarkan hingga kering terlebih dahulu. 8. Jika kamu sudah memastikan warna dasarnya telah kering, gambar wajah dengan paint pen dan spidol permanen. 9. Setelah selesai digambar, diamkan lagi dan tunggu sampai kering. 10. Ketika sudah kering, masukkan tanah dan tanaman ke dalam pot. Ukuran botol bekas berbeda-beda. Botol ada yang tinggi, botol ada juga yang pendek. Tinggi botol bekas pertama 26 cm. Tinggi botol bekas kedua 15 cm. Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Nah, ini diketahui tinggi botol pertama adalah 26 cm. Tinggi botol kedua 15 cm. Yang ditanyakan adalah tinggi kedua botol. Tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol 1 ditambah tinggi botol 2. Sama dengan 26 cm ditambah 15 cm. Hasilnya adalah 41 cm. Jadi tinggi kedua botol adalah 41 cm. Nah, sekarang coba kerjakan soal berikut. Kerjakan dengan benar. Denny mempunyai 2 potong kain. Ukuran kedua kain berbeda. Kain pertama panjangnya 200 cm. Kain kedua panjangnya 500 cm. Berapa meter panjang kain semuanya? Diketahui panjang kain pertama adalah 200 cm. Panjang kain kedua adalah 500 cm. Yang ditanyakan adalah panjang kain semuanya. Ada berapa meter? Nah, panjang kedua kain sama dengan panjang kain pertama ditambah panjang kain kedua. 200 cm ditambah 500 cm. Hasilnya adalah 700 cm. Kita jadikan meter, berarti 700 dibagi 100. Hasilnya adalah 7 meter. Jadi panjang kain semuanya adalah 7 meter.
2. Panjang gapura kiri sama dengan gapura kanan. Panjang gapura kanan 350 cm. Jarak antara gapura kiri dan kanan 400 cm. Berapa panjang gabungan ketiganya? Diketahui panjang gapura kiri sama dengan 350 cm. Panjang gapura kanan 350 cm. Jarak antara gapura kiri dan kanan adalah 400 cm. Yang ditanyakan panjang gabungan ketiganya. Panjang gabungan ketiganya adalah 350 cm ditambah 350 cm ditambah 400 cm. Hasilnya adalah 1100 cm. Sama dengan 11 meter. Jadi panjang gabungan ketiganya adalah 11 meter. 3. Benny berjalan kaki menuju gua. Gua tersebut terdapat di Taman Nasional. Jarak gua dari Taman Nasional 70.000 cm. Benny ingin masuk ke dalam gua. Benny harus menempuh jarak 20.000 cm. Berapa meter jarak yang harus ditempuh Benny hingga sampai ke dalam gua? Yang diketahui adalah jarak gua dari Taman Nasional sama dengan 70.000 cm. Kemudian jarak masuk ke gua adalah 20.000 cm. Yang ditanyakan jarak yang harus ditempuh Benny hingga sampai ke dalam gua berapa meter? Jadi jarak yang harus ditempuh Benny hingga sampai ke dalam gua adalah jarak gua dari Taman Nasional ditambah dengan jarak masuk ke gua. 70.000 cm ditambah 20.000 cm. Hasilnya adalah 90.000 cm. Kita jadikan meter. 90.000 dibagi 100. Hasilnya adalah 900 meter. Jadi, jarak yang harus ditempuh Benny hingga sampai ke dalam gua adalah 900 meter. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.